Oke, teman-teman mahasiswa, selamat ketemu lagi dengan saya, Indi. Oke, hari ini kita akan membahas hal yang sering dipakai dalam sebuah penelitian. Nah, apa itu? Adalah analisis wacana. Nah, jadi sebenarnya di era COVID yang sedang melanda Indonesia ini, penelitian-penelitian yang bersifat lapangan, harus terjun ke lapangan, kadang-kadang sulit. Bahkan penelitian-penelitian survei juga banyak yang mengalami kegagalan karena respondennya susah. Nah, sebenarnya ada tawaran bagus sebenarnya untuk penelitian-penelitian yang sekarang ini adalah kita menggunakan penelitian yang bersifat analisis teks wacana, atau lebih singkat adalah analisis wacana. Oke, hari ini saya akan memberikan sedikit apa sih itu analisis wacana. Oke, buku yang bisa kita pakai pertama ini ya, analisis wacana kritis, kemudian semiotika komunikasi visual, terus ada semiotika Roland Barthes, terus semiotika Umberto Eco, terus kemudian ya, analisis wacana ini teman saya Dr. Erianto, ini sangat kreatif banget membuat buku yang menarik, sampai sekarang ini menjadi pegangan bagi mahasiswa-mahasiswa yang mau menganalisis wacana. Terus kemudian untuk Saussure ya, ini semiotika Saussure ya, yang terkenal dengan penanda dan petandanya. Dan yang terakhir yang saya mungkin jadi rujukan penting buat Anda adalah ini, semiotika komunikasi, aplikasi praktis bagi penelitian dan skripsi komunikasi, edisi ketiga. Siapa yang nulis? Oke, nah sekarang kita, apa sih itu analisis wacana? Jadi dibandingkan dengan analisis yang bersifat studi lapangan, analisis wacana itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, analisis wacana tidak harus terjun ke lapangan, tapi dia hanya menganalisis teks. Nah, itu memudahkan Anda mahasiswa, terutama mahasiswa ilmu sosial ya, bisa DKV, bisa komunikasi, bisa sastra, atau ilmu sosial. Jadi tidak harus ke lapangan mencari narasumber, tapi cukup di rumah menganalisis menggunakan studi dokumen. Nah, apa yang dianalisis adalah wacana, apa yang menjadi perdebatan orang, apa yang menjadi diskursus di tengah masyarakat. Itu bisa dijadikan analisis wacana. Macam-macam. Sekarang kalau ditanya apa objek penelitian analisis wacana, yang jelas dia adalah sesuatu yang ditampilkan, ditayangkan, didengarkan, diulang-ulang, disampaikan lewat berbagai media. Kalau sekarang ada media baru, bisa. Misalnya kita mau melihat analisis wacana film-film yang muncul di YouTube sebagai media sosial, boleh ya. Atau ada karya-karya yang muncul di media sosial, bisa. Nah, kalau ditanya begini, lalu bidang apa ya untuk analisis wacana? Oh, sangat terbuka luas. Jadi anak-anak jurnalistik bisa melihat bagaimana sebuah film jurnalistik, sebuah film-film yang sifatnya dokumenter
menggambarkan makna tertentu, bisa. Anak-anak marketing komunikasi juga bisa. Apa? Bidang kajiannya adalah periklanan. Iklan-iklan yang disampaikan oleh pemerintah, misalnya iklan pemerintah soal COVID. Lalu maknanya bagaimana? Apakah efektif atau tidak? Di balik itu ada apa? Ada budaya apa? Ada ideologi apa? Nah, itu bisa dianalisis. Itu bidang markom. Markom itu bisa iklan, bisa karya film-film yang bersifat film-film komersial yang terkait dengan perusahaan tertentu atau pemerintahan tertentu. Ya. Nah, untuk public relation bisa. Justru sekarang banyak perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang sifatnya melayani publik, menyampaikan iklan-iklan yang terkait COVID misalnya. Nah, itu bisa dianalisis. Tinggal kita lihat bidangnya, kajiannya, bagaimana citra sebuah perusahaan ditampilkan. Nah, itu ya. Jadi jangan takut untuk memulai. Nah, sekarang kalau mau gampang adalah kita menggunakan prinsip ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, cara yang paling gampang adalah Anda lihat jurnal-jurnal yang terkait bidang analisis wacana. Beberapa bisa dicari, misalnya jurnal semiotik itu ada. Kalau Anda buka Google, cari aja Scopus gitu. Nah, dalam Scopus itu ada jurnal-jurnal yang sifatnya adalah melihat kualitatif, bagaimana analisis teks kualitatif. Ya, di Indonesia sendiri banyak sekali yang bisa dimasukkan, misalnya jurnal yang sifatnya komunikasi itu banyak sekali. Ya. Nah, satu hal yang penting adalah ketika kita membuat analisis wacana adalah kita harus berangkat dari bangunan teori yang kuat. Ya, contoh, ya, dalam buku yang saya buat ini ada buku ini saya buat berdasarkan konsep teori dan praktek langsung. Jadi dia di dalam sini ada bagaimana perempuan digambarkan dalam film, dalam sinetron Mahabharata. Bagaimana Drupadi itu gambaran perempuan yang digambarkan dalam sebuah sinetron. Bagaimana dia? Nah, itu tidak bisa kalau menggunakan wawancara, sulit. Hanya bisa menggunakan wacana apa yang ada di dalam film itu. Dan dalam buku ini juga ada contoh skripsi yang bagaimana sebuah film, kelihatannya filmnya sepele ya, film anak-anak, tapi sebenarnya ada propaganda Amerika melawan Nazi, ya. Jadi ada contoh misalnya film Disney, ya. Coba Anda lihat sendiri, ya. Nah, yang perlu disadari bahwa analisis wacana itu punya kelemahan. Iya, saya tahu. Kelemahannya adalah unsur subjektivitasnya. Kadang-kadang karena setiap peneliti punya interpretasi sendiri, sehingga akhirnya kadang-kadang antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain berbeda, dan itu wajar, ya. Sekarang kalau paradigma dalam analisis wacana tentunya tidak bisa positif, ya. Paradigma positivis, ya, itu adalah ada konsep kemudian kita uji kebenarannya. Di dalam sebuah penelitian analisis wacana kebanyakan menggunakan paradigma konstruktivis. Bagaimana makna dibangun oleh si pembuat cerita, si penyampai pesan. Makna itu disampaikan lewat tanda-tanda. Contoh ya, kalau menggunakan semiotika. Kenapa digambarkan? Contoh nih yang paling ramai sekarang, film yang lagi sedang diomongin ramai sekarang, 30 September.
film G30 SPKI. Itu bisa banyak perdebatan di situ, wacana yang muncul. Kenapa film itu waktu itu dimunculkan? Kenapa penggambaran korban PKI itu digambarkan secara brutal? Dilihat dari konteks budaya pada saat itu, ya. Dan ketika itu dievaluasi, kemudian akhirnya sempat tidak ditampilkan lagi, tidak diwajibkan lagi. Waktu saya masih kecil dulu juga, saya sempat harus menonton setiap tanggal 30 September. Mungkin yang seumuran saya udah berkali-kali nontonnya, ya. Sejak SMP saya setiap 30 September digiring oleh guru-guru untuk menonton secara gratis di bioskop. Gratis, ya. Dan itu sifatnya wajib. Nah, nggak tahu itu kultur seperti itu. Nah, itu dalam wacananya bisa dilihat bahwa ketika kita menganalisis film itu harus dikaitkan dengan konteksnya. Pada saat itu budayanya seperti apa, ya. Jadi menarik sekali ketika ada sekarang perdebatan kenapa harus tidak diputar, kenapa harus diputar. Itu perdebatan-perdebatan yang terus terkait dengan budaya sekarang. Ideologi yang ada sekarang akan mempengaruhi bagaimana film itu dilihat, ya. Menarik buat dikaji kalau misalnya Anda mau lihat apa benar sih isi dari film itu, apakah sebagai pemutarbalikan fakta atau ketakutan beberapa kelompok ini dengan tidak disetel atau tidak ditayangkannya film G30 SPKI itu artinya bahwa kita sekarang sudah memberi jalan buat PKI untuk hidup lagi. Nah, itu menarik sekali. Nah, perdebatan-perdebatan itu hanya akan bagus kalau kita analisis dalam sebuah analisis wacana. Ayo, silakan dianalisis filmnya. Nah, dari situ kita lihat bangunan film itu ketika ada tanda-tanda visual, ada tanda-tanda non visual, misalnya penggambaran kekejaman PKI misalnya. Siapa sih yang digambarkan sebagai PKI? Ya. Terus bagaimana dengan musiknya, alunan musik waktu itu lagu Genjer-Genjer itu menjadi sesuatu lagu yang dilarang karena dengan lagu itu semacam karena setiap tahun disiarkan akhirnya orang wah ini lagunya PKI. Nah itu menarik banget untuk dikaji, ya. Kita secara ilmiah mengkajinya tidak secara dendam, tidak secara ada suka dan nggak suka, tapi kita harus bisa melihatnya sebagai ilmuwan. Oke, bagus banget itu kalau dianalisis. Juga satu lagi, misalnya film pendek Tilik, ya, film pendek Tilik yang sangat viral waktu itu juga menarik untuk dikaji menggunakan analisis wacana. Misalnya, apakah film itu harus menggambarkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kenyataan ataukah bersifat fiktif? Itu menarik. Kadang kita suka lupa bahwa film itu adalah karya fiksi, bukan non fiksi. Jadi film itu beda dengan berita, kecuali kita bilang bahwa itu film dokumenter. Kalau film pendek itu kan film yang punya cerita, punya naskah. Nah, naskah itu ya tergantung siapa yang membuat, ya. Jadi nggak bisa disalahkan si pelaku. Nah, itu ada yang lucu, si pemeran dari Ibu Tejo itu dapat marah, ya, dimarahi oleh masyarakat karena kenapa sih seperti itu? Kenapa dia berperan seperti orang Jawa yang tidak orang Jawa? Perempuan Jawa nggak akan seperti itu, ngomongin orang sampai seperti kerak-keraknya digambarkan. Kayaknya nggak layak buat orang Jawa. Nah, tapi itu menarik buat dikaji bahwa dalam sebuah film makna-makna itu muncul sesuai dengan tuturan cerita.
Tutunan cerita itu berdasarkan ideologi atau budaya yang ada di pembuat. Juga mungkin juga ada pengaruh pasar, pengaruh terpaan yang lain. Ya. Jadi menarik untuk dikaji. Oke, begitu aja. Selamat melakukan penelitian analisis wacana. Dan jangan lupa, baca buku saya. Oke. Terima kasih.